dalam bentuk evaporasi. Kemudian apa lagi? Kalau matahari ini nanti dihitungnya sebagai IWL. Apa itu IWL? Intercessive water loss, kehilangan tubuh yang tidak kita sadari, keluar air mata, hembusan kita bernafas, keringat. Semakin panas suhu tubuh kita, maka IWL-nya semakin tinggi. Ya kan? Karena semakin tubuh panas kita akan semakin bagaimana? Semakin banyak keluar. Apalagi yang dihitung sebagai output muntah. Muntah itu dihitung sebagai. Nah, kita akan melakukan salah satu tindakan menghitungnya, yaitu dengan mempergunakan pemasangan kateter yang menetap. Kenapa disebut menetap? Karena dalam jangka waktu tertentu. Berapa lama? Sebulan, sehari, 2 minggu, 2 bulan, sebulan. Untuk pemasangan maksimal 10 sampai dengan 14 hari. Ya, 10 sampai. Ini adalah alat untuk selang kateter. Oke, saya mau kasih tahu ke Anda. Apa bedanya atas dan bawah? Atas Ukuran. yang buat dewasa, Yang buat dewasa. yang bawah Beda ukuran. Apalagi? Beda fungsi. Yang lain? Apa bedanya? Beda warna. Satu, bahwa ini disebut sebagai Foley catheter. Foley, tulisannya FOLE. Foley catheter. Ya, disebutnya sebagai Foley catheter. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai silikon catheter, karena tergantung dari bahan yang digunakan. Tujuannya sama, ya. Ini kalau yang atas ini nomornya adalah 18. Dari mana Anda tahu nomornya? Di sini ada tulisan. Kemudian nanti di bungkusnya juga ada. Kemudian yang di bawah itu adalah nomornya 14. Lebih kecil. Jadi ketika ukurannya besar, maka diameternya juga besar. Untuk dewasa ukurannya 16 sampai 20. Untuk anak-anak tergantung usianya berapa. Sekarang Anda lihat ukuran, di situ ada 14, ada 18. Kemudian di dalamnya sini, di luarnya juga ada ukuran. Video ini lihat ukurannya ya kan. Oh ini. Ini 18 sampai 14 sampai 18. Oh harus. Nah tuh ya. Nomor berapa? Ya. Kemudian Anda bisa melihat nomornya di situ dan juga di sebaliknya. Ya, di sebaliknya di belakang. Di situ ada tulisannya size. Dia ini adalah 2W nomor 18. Silakan dicek. Kenapa harus memperhatikan nomor? Saya mau tanya. nanti kalau misalnya kebesaran dia kasih kalau kekecilan ini nomor. Lihat. Jadi memperhatikan nomor karena mengikuti ukuran. Kalau misalkan pada pasien umur Ukuran. 18 tahun dengan Tuh. umur 81 tahun kan beda. Atau dia masih gadis, kemudian ini sudah punya anak 4. Berarti kan berbeda. Itu ukurannya harus tahu. Ya. Ini udah semua kan. Belum. Apa sih ini belum masih ini biasa. Gue bilang kesiniin belum. Mana? Dibilang gue belum. Selim ya. Dia bilang dari Apaan Din? lagi ya udah dia bilang. Enggak tadi sama siapa tuh tadi? Oh tadi sama Widya. Gue bilang belum.
Alatnya diperhatikan terlebih dahulu satu persatu. Ada berapa macam tadi alat untuk kateter? Dari bahan. Ada silikon kateter, ada juga Foley kateter. Silikon itu warnanya bening, Gak ada warnanya. Terus dia lebih lembut, lebih kebayangkan silikon itu bagaimana sih ya? Dia lebih lembut, lebih lunak. Harganya juga lebih mahal. Kayak casing HP tapi lebih lembut lagi. Nah, kalau yang untuk silikon bisa digunakan sampai dengan 1 bulan. Tetapi kalau yang ini hanya 10 sampai dengan 14 hari saja. Harganya lebih mahal yang mana? Logikanya gimana? Jadi salah. Yuk lanjut. Kemudian sudah ya, ini tadi sudah tahu ukurannya. Jadi semakin besar ukurannya maka diameternya semakin besar, ya. Ada di situ. Anda lihat perbedaannya. Untuk dewasa ukuran 14, ukuran 11 lah ya, 16, 18, 20. Kemudian di samping tadi, nih, di samping ukuran ini misalkan nomor 16 itu ada tulisan 30 ml per cc. 5,3 milimeter ya. Nah, ini adalah diameternya. Sedangkan di bawahnya 30 ml adalah maksimal. Maksimal apa? Maksimal cairan yang bisa Anda berikan untuk mengunci. Jadi tidak 30 nggak boleh juga tuh 30. Ini adalah maksimal cairan. Maksudnya cairan untuk mengunci seperti apa? Oke, sekarang tadi Anda sebutkan saluran perkembangan itu apa saja? Saluran perkembangan, ginjal, terus vagina. Dinding. Ada namanya vesika urinaria atau kandung benih. Nah, setelah masuk, ini masuknya di mana? Di dalamnya penisnya. Dalam penis atau di dalam uretra. Kemudian dia masuk. Ujungnya ini ada di mana? Ujungnya ini ada di mana? Di atas. Di bolongan yang tadi atas itu. Maka ini adanya adalah di dalam vesika urinaria. Jadi bayangkan ini ada keduanya ada ginjal. Setelah ada papan tulis ya. Yang mana? Nggak ada spidolnya, Bu. Oh, oke. Didorongin, Bu. Berarti nggak ada spidolnya. Jadi gini, kan ada ginjal. Oke. Ini kan ada ginjal. Iya kan. Kanan kiri. Terus ini apa namanya? Kemarin apa ya? Ureter. Ini vesika urinaria. Ini ureter. Maka ujung kateter itu nanti akan ada di sini, kemudian kateter itu ke sini sampai ini ke vagina atau ke penis. Maka balon itu posisinya di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini adalah vesika urinaria, ya. Kemudian ini uretra. Maka inilah kandung kemih kan. Kalau kandung kemih itu letaknya di mana? Di sini tuh di apa? Di bawah perut. Uretra Oke. Coba Anda raba. Tulang kemaluan itu sebelah mana? Os pubis. Kubis. Os pubis. Apa tuh os pubis? Tulang kemaluan. Maka kandung kemih itu posisinya adalah di atas tulang kemaluan. Sudah tahu? Ya. Maka ini adalah posisi dari vesika urinaria. Ketika ini adalah ujung kateter, maka kemudian di sini adalah letak daripada balonnya. Kenapa kemudian dikasih balon? Biar menahan. Menahan. Karena kalau tidak nanti dia pasiennya mengejar keluar.
Saya mau tunjukkan bagaimana balon itu nanti kalau sudah masuk kemudian kita isi. Maka dia akan seperti itu. Kita pancing gitu ya. Misalkan. Oh, Jadi kita mengisinya adalah antara maksimal. Ini saya isi adalah 15. Dan di situ disampaikan adalah 30. Maka kita mengisinya bisa 15 sampai dengan 20. Ini saya isi 15. Jadi ketika kemudian tadi balon itu adalah terakhir di sini, maka posisinya begini. Dia tidak bisa apa? Dan ini posisinya di dalam. Maka dia akan mengunci. Dia tidak akan keluar. Tapi kalau dia tidak dikunci, maka kemudian dia akan keluar. Jadi besar kuncinya adalah tidak boleh melebihi dari yang tertera di bawahnya. Anda cek masing-masing berapa di situ. Sudah? Anda lihat di ujung kateter itu ada lubang. Ya. Untuk apa lubang ini? Supaya urin itu masuk ke dalam selang. Setelah masuk ke dalam selang, maka nanti dia akan kita sambungkan ke urin B. Ya. Satu, itu dulu. Anda harus tahu dulu alatnya. Sudah? Kateter sudah ya? Dari fisiknya sudah jelas. Ini disebutnya two way. Ada 3-way, ada 2-way. 2 jalur. Nanti ada lagi yang 3 jalur. Untuk semester 1 tahu dulu yang 2 jalur. Ada yang mau ditanyakan dari kateter? Apa yang belum paham? Apanya? Bedanya Oke. Yuk, sini dulu Mbak. Apa beda ada di dua kepala tersebut? Itu satu ya. Kepala yang ini ya, dia digunakan jalur untuk mengisi kunci. Yang tadi saya peragakan. Yang balon atau kunci. Sedangkan satu ini adalah isinya urin yang berasal dari kedua lubang ini tadi, yang nanti akan disambungkan dengan urin B. Anda sering lihat ada pasien di rumah sakit membawa ini. Kalau misalkan bapak-bapak atau ibu gitu, kan ini masuk ke dalam sini. Ada yang bapak kakek-kakek bawa sarung, bawa ini gitu kan? Namanya urin bag. Urin bag. Urin bag untuk menampung urin. Udah jelas? Apa bedanya? Bedanya satu lagi adalah untuk menyambungkan dengan urin bag. Satu lagi adalah untuk memasang balon atau mengunci. Sudah? Ya. Oke, yang kedua. Ini sudah ya. Ini adalah alat terpenting yang akan digunakan. Yang berikutnya, alat yang disiapkan adalah urin bag. Ini namanya urin bag. Bu, waktu di NJT kita juga menyiapkan ini. Untuk apa dan apa bedanya? Ini pada saat ini untuk menampung urin. Ketika NJT tujuannya adalah
menampung cairan yang muntah dari NGT, karena pasiennya NGT-nya bukan untuk memberikan makan, tetapi untuk fungsi dekompresi. Apa tuh dekompresi? Perutnya kembung, banyak cairan, enak, penuh, maka dia harus dialirkan. Dekompresi maknanya. Dialirkannya kemana? Keluar ke sini, ke urin bag. Jadi pasiennya dipuasakan supaya lambungnya penuh, banyak, supaya keluar sebagai bentuk dekompresi. Nah, sekarang kita bahas di sini untuk urin bag. Apa saja? Satu, yang menuju ke ini daerahnya adalah steril. Jadi pada saat pemasangan ini akan nanti terpasangnya seperti ini. Masuk ke selang. Kemudian ini ada skala ukurnya. Dan ini ada penguncinya. Dalam kondisi ini ada urin, ini terkunci. Cara mengeluarkannya adalah Anda tekan, maka urinnya akan keluar. Jadi pastikan bahwa ketika ini si urin ini adalah terisi, pastikan bahwa si urin ini harus dalam kondisi terkunci. Bukan nggak keluar ya guys. Itu ya apa sama aja. Gak nyata di perbaiknya. Ya. Ketika ini saya ulang, ini sudah. Nanti urin akan masuk ke sini. Kalau sudah seperti ini, nanti Anda bisa gantung. Di sini ada alat untuk digantung di dalam ya. Ini ada dua, kanan kiri, nanti Anda gantung. Untuk melakukan pengawasan, tadi kan melakukan pengawasan ya. Pengawasan apa namanya? Balance cairan. Apa saja yang Anda inspeksi, yang Anda lihat, yang Anda observasi? Pertama adalah jumlah dulu. Ini sudah digantung di sini. Ya, digantung di sini. Maka yang dilihat pertama kali adalah berapa jumlahnya. Untuk menghitung, Anda harus, yuk satu depan, mahasiswa depan, yuk sini Mbak. Caranya adalah kamu angkat ini, angkat ini, angkat dua. Caranya adalah ini di sini pasien menghitung, kan pasien kadang begini ya, jadi ini. Tidak boleh langsung dilihat, oh ini 400, 300, tidak boleh. Tetapi Anda harus luruskan dulu begini. Ya, jadi saya menghitung urin, maka ibu maaf ya, apa-apa. Menghitung urin seperti ini, agak ke kanan, kamu ke kanan. Menghitung urin, oke, cairan ada di 500. Bukan berarti terus kemudian begini, enggak. Tapi harus diluruskan dulu. Oh oke, ini 500, ini 200 dan seterusnya. Setelah itu, Anda memakai gelas ukur atau pakai urinal atau apapun, Anda geser. Maka dia akan keluar. Ya. Jadi tadi ketika ini diobservasi, pertama jumlah, kedua warna. Warna apa saja yang mungkin? Kuning jernih, kuning keruh. Warna kuning seperti teh. Kemudian adakah sedimen? Sedimen itu endapan apa saja. Kemudian bisa jadi kalau pasien post operasi tur prostat akan menjadi warnanya campur dengan darah, warnanya merah. Apa saja lagi yang mungkin muncul? Kuning seperti teh, kecoklatan, ya. Bening yang putih bersih itu kayak maksudnya Bening, ya. Putih sih bersih nggak ya? Paling bening ya, kuning agak jernih. Bisa ya, bisa tidak.
Kalau pasien diuresis kencingnya berlebihan sehari, namanya diuresis itu lebih dari 5 liter sehari, nah itu nggak sehat juga pada pasien-pasien dengan diabetes gitu ya. Oke, jadi yang dibahas adalah yang dilihat dulu jumlah inspeksi, jumlah, apalagi warna, konsistensi, ada tidaknya benda yang menyertai. Apakah nampak ada seperti benda asing, ada gumpalan, ada darah, beku atau yang lain. Nah itu tergantung. Kemarin sore saya mendapatkan laporan dari pasien yang melaporkan, pasien home care. Di sini kan siapa? Mas Cek. Oke, pasiennya ke saya seperti ini. Mas Cek. Harus pakai nantai kalau Ini pasiennya. Ibu, saya dapatkan seperti ini pada urin istri saya. Ini dikirim kemarin, ya. Pasiennya dikirim kemarin meskom seperti ini. Maka Anda lihat apa itu? Ada bekuan, gumpalan, berwarna apa? Coklat dan seterusnya. Itu dilaporkan ke dokter. Nah, rasanya ada satu penyakit. Nah, kemudian apa yang seperti itu? Hal-hal itulah mungkin yang Anda observasi. Apakah dia ada di selang? Apakah dia ada di urin? Udah ya? Oke. Terus catat nanti kalau dibuang. Kemudian satu hal lagi yang perlu diperhatikan, berapa lama ini dipasang. Kalau tadi selang itu 10 sampai 14 kali. Tapi kalau ini seminggu akan diganti. Karena kalau tidak di bawahnya keruh. Di bawahnya keruh, kotor. Yang terjadi adalah kalau ini tidak diganti, reflux. Apa tuh reflux? Balik. Misalkan urinnya penuh, kemudian pasiennya pindah, kemudian ini Anda tarik ke atas, maka ini melebihi vesika urinaria. Sangat dimungkinkan urin yang penuh reflux balik ke sana, dan itu menjadi sumber infeksi. Itu namanya reflux. Untuk itulah kalau memindahkan, usahakan dia di bawah vesika urinaria, supaya walaupun pasiennya jalan atau pakai kursi roda, jangan meletakkan ini di pangku pasiennya, tetapi tetap di bawah vesika urinaria ketika pasien kursi roda. Jadi bukan ditaruh di samping perutnya, tetapi di samping bawahnya. Supaya apa? Tidak terjadi reflux, maka reflux resiko infeksi, kemudian pasiennya ISK. Apa ISK? Dan dari situ ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Jadi Ibu mau tanya. Kenapa? Saya ganti tanya dulu. Kenapa pada perempuan lebih banyak terjadi ISK? Lebih pendek. Berapa sih anatomi saluran perkemihan ureteranya pada perempuan? Berapa? Yang punya ini loh, enggak 2,5 kurang lebih. Ya, kalau pada laki-laki, ya. Oke. Lanjut. Itu penyebab akibatnya apa ya Bu? Dan Apa akibat? Penyebab akibat. Yang mana dulu? Penyebabnya di sini Bu, penyebabnya lalu cara mengatasi ini. Oke. Menurut Anda, ketika kemudian kita tahu bahwa kalau laki-laki lebih panjang, perempuan lebih pendek, kenapa sering terjadi ISK? Karena kalau lebih pendek lebih lebih dekat masuk dulu gampang. Oke, salah satunya adalah secara anatomi memang ukuran saluran kencing kita tuh perempuan lebih pendek, sehingga bila ada infeksi di daerah vagina, sangat mungkin dia akan lebih cepat menyebar ke vesika urinaria dibanding laki-laki. Ada lagi? Cara cebok. Oke. Siapa namanya? Naya. Cara ceboknya kemana? Dari bawah dari atas ke bawah harusnya. Dari Dari atas ke bawah. Ada pendapat lain? Dari bawah
Ya oke, Inaya dari atas ke bawah. Yang lain? Bawa ke atas. Kalau kanan kiri itu bisa nggak? Dia tetap dari atas. Bawa ke atas. Bawa kali Ya, dan lagi? Bu, airnya kotor gini. Airnya kotor. Penggunaan sabun ini. Ya satu-satu dulu. Tadi kan belum dijawab. Ya, ada apa punya pendapat lain? Bawa ke atas, atas ke bawah. Apa alasan Inaya kenapa harus dari atas ke bawah? Pinaya Bu izin. Hah? Pinaya. Binaya. Kenapa Binaya? Karena kan misalkan mengeluarkan dari itu kan kalau dari bawah itu kan dari atas kan banyak atas kan banyak bakterinya. Di bakteri di mana? Di atas di sini. Oke, alasannya itu karena di bawah ada dubur. Jadi nanti kalau dari bawah ke atas ceboknya begini, kotor tuh kena duburnya ke situ. Yang lain? Tadi yang di grup kanan yang dari bawah ke atas. Hah? Saya mau tanya, kalian kalau cebok gimana? Dari atas ke bawah. Ada yang dari bawah ke atas, ada yang dari atas ke bawah. Biasa sambil jongkok. Kalau saya digeser gini Bu. Geser. Ada yang digeser tinggi, ada yang dari bawah, ada bawah ke bawah. Gimana? Atau ada yang nggak cebok? Ada bawah. Gimana? Kalau aku mah dari bawah. Suka begitu. Cebok yang sesuai sebetulnya yang benar itu adalah dari atas menuju ke bawah. Tapi kan kita sudah lazim dan terbiasa dari bawah ke atas. Kenapa? Nih Anda lihat, yang bawah itu apa sih? Anu. Oh iya, kelihatan nggak? Enggak kelihatan Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Yang daerah bawah adalah vagina. Yang atas apa? Uretra. Jadi kalau Anda tarik dari bawah ke atas, yang terjadi ya berarti kotoran di vagina dia masuk. Daging. Maka dari itu sekarang di jadi apa yang menyebabkan tadi kenapa gampang infeksi? Kebiasaan hidup, kebiasaan bercebok yang tidak sesuai atau kurang tepat. Dulu tiap hari nih. Agak enak kalau Ya, nggak itu. terus apa lagi? Kalau istrinya pakai air kotor tidak iya apa ya? Air yang kotor. Airnya kotor. Ya itu kan faktor eksternal, faktor internal dulu. Hah? Jarang minum air putih Bu. Sering nahan kencing Bu. Sering nahan kencing. Terus apa lagi? Nahan kencing. Terus apa lagi? Lancarin BAB gimana caranya? Air dingin terus panas kan IF Bu. Oke, ketika kemudian Anda masuk di sekolah kesehatan, dalam hal ini adalah stikes prodi keperawatan, Anda harus mencari evidence. Ya, ketika membaca suatu artikel, critical thinking-nya harus dapat. Segala sesuatunya harus ada evidence-nya. Kalau dibilang katanya, yang Anda baca itu artikel, jurnal, atau hanya majalah gosip. Nah itu harus dibedakan. Jalan masih. Anda boleh bergosip, Anda boleh melakukan media sosial, tapi Anda juga harus baca jurnal. Dari mulai sekarang carilah jurnal yang memang mendukung profesi Anda. Itu saran saya. Nanti akan terbiasa. Karena gini, apa bedanya mahasiswa D3 dengan S1 keperawatan kalau Anda tidak critical thinking dan knowledge yang kuat? Itu suatu tantangan. Sama aja. Kalau jual the same, ya untuk apa? Gitu ya, Vinaya, saran ibu, Anda boleh sekarang menyicil membaca jurnal, membiasakan membaca hal-hal yang sifatnya simpel terlebih dahulu. Boleh cari bahasa Indonesia, nanti makin kesini jurnalnya harus dalam bahasa Indonesia. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah terjawab ya tadi ya, menggunakan sarung tangan steril.
Nomornya harus tahu masing-masing berapa. Ya, saya kemarin disepakat dengan Bu Titi, nanti kalau saat OC, saat praktek, saat masih ke lab lagi, kita masih menemukan mahasiswa dengan kuku panjang, sudah selesai, nggak usah masuk lab, nggak usah ujian dan seterusnya. Karena apa? Ketika bahwa Anda mempunyai sikap masuk kepada sekolah dalam hal ini keperawatan, kita tahu bahwa agent salah satunya adalah tangan. Kan dapat materi Pak Asrid kan? Ya, menjadi sumber infeksi. Jangan pula Anda menularkan dari satu orang ke orang lain karena Anda. Oke, ya, sarung tangan dan sarung tangan yang biasa itu kita pergunakan. Kemudian kita akan juga menyiapkan tadi pad. Untuk apa tujuannya? Memasukkan cairan untuk mengunci pada daerah balon di kateter. Anda juga memerlukan alat-alat yang digunakan untuk menjaga kebersihan. Dalam hal ini adalah kebersihan dengan melakukan vulva hygiene maupun penis hygiene. Vulva hygiene membersihkan daerah vagina dan perineum serta sekitarnya, serta membersihkan daerah penis. Ya, untuk apa? Kenapa? Kenapa kita harus melakukan pembersihan itu dahulu sebelum memasang kateter? Supaya bakteri, kuman atau benda-benda asing yang berpotensi terjadinya infeksi saluran kemih atau ISK tadi hilang, bersih dahulu, baru kemudian kita lakukan tindakan. Pasien nyaman dalam arti pasien tidak terinfeksi. Apa yang Anda rasakan? Yang paling sering Anda rasakan kalau Anda ISK? Anyang-anyang Ya, kalau orang bilang anyang-anyangan, rasa tidak puas saat kencing, bolak-balik kencing, ada rasa perih, rasa tidak lampias atau tidak puas saat kencing dan seterusnya. Itu kan tidak nyaman, ya, terjadi infeksi. Oke. Ada lagi yang sudah? Oke, yang lagi Anda persiapkan adalah jeli. Jeli yang kita butuhkan adalah silokain jelly. Silokainnya 2%, bentuknya jelinya seperti ini. Untuk apa? Pelumas. Satu, berfungsi sebagai pelumas. Yang kedua, berfungsi sebagai mengurangi rasa nyeri. Karena silokain ini isinya lidokain. Apa itu lidokain? Lidokain. Ya, dia sebagai obat untuk pengurang rasanya anestesi, tapi bukan berarti menghilangkan. Nanti kalau misalkan Ibu Vinaya nanti dikasih obat ini jadi nggak sakit, nah itu namanya bohong. Mengurangi. Ibu, ini ada untuk pelumas, membuat supaya licin. Nanti kita akan lakukan perlahan supaya rasa-rasa sakitnya berkurang. Kalau bilang hilang, nanti komplain pasiennya karena itu tidak hilang tapi sakit, ya. Oke. Ibu, ya. Perlu di kateter? Oke. Ya, kemudian juga ya. Nah, saya sarankan kepada adik-adik, ketika nanti praktek di laboratorium, Anda maupun praktek di rumah sakit, Anda menggunakan lengan panjang, maka biasakan adalah menggulung. Digulung supaya apa? Anda leluasa untuk cuci tangan, kemudian dipastikan bersih dan juga tidak menyentuh pada daerah sarung tangan steril yang nanti akan Anda pergunakan. Ibu, kalau pakai sarung tangan steril itu bisa ngapain? Ya, sarung tangan steril akan dipraktekkan sama Pak Asrid nanti satu persatu di tanggal yang sudah ditentukan. Nah, sekarang gimana caranya mahasiswanya? Anda berkeliling kali ya, itu di 8 gitu ya. Terhadap Angel Keluarga. Bu, dia ada pacarnya boleh nggak? Nggak boleh. Ada tetangganya? Nggak boleh. Jadi nanti harus Anda tanya betul.
Kakak siapa? Oh, saya kakak kandungnya. Boleh menggantikan wali orang tuanya. Tapi kalau dia pacarnya, dia tetangganya, dia temennya di mana, dia nggak boleh. Paham ya? Siapa? Oke, setelah inform concern, maka adalah kita siapkan pasien. Lingkungannya disiapkan, tertutup. Kalau satu kamar lebih dari satu orang, pastikan ada gorden yang ditutup. Kalau sekamar sendiri, Tetap pasti juga ada sama. pintu tertutup. Boleh dikunci tidak? Tidak boleh Anda melakukan dengan pasien, kemudian Anda tutup pintunya. Ini pasien perempuan. Bagaimana kalau Anda melakukan tindakan pada pasien dengan Laki-laki. Jadi tidak boleh mengunci. Ingat, tidak boleh mengunci kamar pasien Anda berdua, baik dengan laki-laki maupun dengan perempuan. Ya, Bu, nanti kalau ada orang seperti apa, ya Anda butuh bantuan orang lain. Entah misalkan ini ada seorang laki-laki, ini seorang bapak-bapak, hadirkan itu istrinya. Ini di sini, Bu Angel, Bapak akan dipasang kateter karena Bapak indikasinya ini dijelaskan. Ibu bersedia berkenan untuk menunggu ya Bu ya? Boleh. Boleh Ibu duduk di sebelah sana pegang tangan Bapaknya. Gitu. Jangan Ibu pergi Bu ke sana gitu. Jangan. Tapi ditanya dulu. Ditanya, Ibu bagaimana? Ibu bersedia untuk menemani Bapak atau yang lain? Tawarkan dulu. Atau misalnya, aduh suster saya nggak tega dan sebagainya. Bisa jadi kan ngomong seperti itu, boleh. Tapi tetap dalam situasi itu. Mengerti? Oke ya. Nanti Anda terduga kasus pelecehan dan sebagainya kan bahaya, ya kan? Oke. Tadi apa? Persiapan lingkungan sudah. Persiapan pasien sudah. Posisi, apa posisinya? Dorsal Dorsal recumbens yang seperti apa? ditekuk kakinya Bu. Kan, seperti ini, diluruskan lagi. Anda bisa gantian ke sini, tangannya dilurusin, kakinya di sini, dorong di sini sama sini, diginiin. Baru kemudian ini di ya. Kita tanya, Ibu namanya siapa Bu? Oke, Bu Angel nama lengkapnya Bu? Oke, Ibu kapan tanggal lahirnya? 10 Maret Ya, tahun? Oke, jadi Anda cocokkan. Gak bisa misalkan Bu Angel, satunya nih Angelina Sondak, satunya lagi Angelina siapa gitu. Jadi suruh sebutin dan namanya. Maka dari itu setiap data di pasien Anda boleh cek. Ini selalu ada nama. Angel lihat ini. Ada nama, kemudian Rekam medis. nama, Tempat tanggal lahir. tanggal lahir, rekam medis. Boleh nggak kita nanya rekam medis? Menik ya. Semua orang tidak hafal. Kalau saya hafal 13 31 88. Iya. Tapi rekam medik beda-beda kan tuh di rumah sakit. Itu nomor registrasi masuk. Jadi cukup identitasnya adalah nama lengkap dan tanggal lahir. Seperti itu. Sudah ya, ini tadi Ibu Angel tanggal lahirnya 19 bulan 10 1972. Dah selesai, masuk. Oke. Nah, setelah itu maka kita melakukan vulva hygiene. Ya, pasiennya sudah dibuka, dibersihkan, gordennya sudah ditutup, kemudian ini menggunakan washcloth. Anda bersihkan ya. Untuk pembersihan. Oke, buka aja. Nah, buka Mbak. Ya. Nah, kemudian kita bersihkan ya, kita bersihkan, dibersihkan dengan air sabun, dibersihkan dulu ya, di daerah miatusnya dibersihkan. Kalau perempuan, masalah apa saja yang mungkin muncul? Keputihan, apa namanya? Jamur. Ya, apa namanya? Nama lainnya. Jangan bilang keputihan nanti. Ada flor albicans. Oh iya, flor. Terus kemudian ada apa lagi? Kemungkinan ada sekret, kemudian ada lendir atau ada cairan, maka kita bersihkan dari atas ke bawah atau bawah atas atas ke bawah dibersihkan. Setelah bersih dengan sabun, kemudian kalau misalkan di dalamnya mungkin masih ada, Anda bisa mempergunakan dengan kasa
kapas atau yang lain dibersihkan, kemudian Anda celupkan. Oke. Anda celupkan, caranya Bu, izin bertanya, Yes. untuk sabun, untuk sabun itu khusus atau apa aja ya Bu? apa aja. Apa aja? Kan pasiennya nggak selalu punya sabun yang khusus untuk vagina. Berarti kalau misalkan kita sabun mandi buat dicuci ke vagina juga nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa. Nggak Tergantung gatal, Bu. pasiennya mau BPJS apa bukan. Pasiennya mau BPJS syukur-syukur pakai sabun. Ya. Ada yang pakai air. Oke. Nah, setelah itu maka kita bersihkan. Maka pembersihannya adalah daerah mana dulu? Labia mayora dulu, ya. Mayora, kemudian dibuang. Sekali. Terus kemudian lakukan diperes lagi seperti tadi dengan kapas yang berbeda. Kemudian Anda melakukan pembersihan. Ini menggunakan pinset anatomi, maka Anda gunakan seperti ini. Nggak bakal tumpah juga. Ya. Kemudian Anda menggunakan maka nih di daerah minora. Jadi dari atas ke bawah, kemudian dibersihkan, buang. Ya. Begitu sudah bersih, maka kita akan melakukan apa? Bersihin, ganti sarung tangan. Maka kita menyiapkan, ya, menyiapkan. Ini sudah semua bersih, maka kita menyiapkan set. Set apa yang kita siapkan? Set kateter. Set kateter. Nah, set kateter itu terdiri dari, ini harusnya satu set. Nanti ada namanya duk bolong. Anda tahu duk bolong? Duk. Itu ini buat Ambilin handphone saya, Mbak. itunya yang bolong ya Bu? Jadi yang namanya duk bolong itu duknya itu bolong. Di Buat daerah mana nutupin bolongnya? Duk bolong. Duk bolong. Bagian itunya Duk, duk lubang yang berlubang. Bentuknya kan seperti ini. Hanya untuk ininya aja ya Bu ya? Jadi hanya untuk daerah yang buka saja. Ini seperti ini. Kayak buat operasi gitu. Betul. Jadi ini kan bentuknya lebar seperti ini, hanya untuk daerah di vagina saja atau di penis saja. Duk bolong. Ya. Nah, duk bolong dulu duknya seperti ini tapi dibolongin. Ini kan tidak ada contoh yang bolong. Ini kalau dulu di rumah sakit, ini steril, kemudian masang, dia lebar, dibuat. Nah, ini bolong. Jadi pas buka seperti ini. Nah, disinilah yang kemudian dia lubang. Jadi nanti sekelilingnya ini steril kan? Hanya yang dibolongin, yang di daerah di situ saja. Nah, sekarang di rumah sakit tidak menggunakan ini lagi, sudah jarang. Tapi kita satu set menggunakan alat seperti ini. Sekali buang. Yang tadi untuk sekali buang. Jadi saya kasih contoh dua supaya Anda tahu. Ini masih dipergunakan di rumah sakit. Tetapi kemudian yang sekarang jangan modern sudah menggunakan seperti ini. Tapi ini duk yang tidak bolong. Nanti tinggal dilubangin saja, tapi ada setnya. Yang udah bolong. Yang sudah bolong. Kan kalau ini set luka. Kita nggak ada, Mbak Eva nggak nyiapin set kateter tadi. Jadi ini kalau sudah bolong yang seperti tadi saya contohkan, ya. Anggaplah ini bahwa di sini adalah sudah bolong. Jadi pada duk yang berlubang tadi namanya duk lubang ya. Kok saya bolong? Enggak, yang ini nggak bolong. Pura-pura Ya, nggak lubang. Nah, ini kalau misalkan di sini dianggaplah bahwa dia lubang. Ya, lubang ya. Dia ada lubang di situ. Maka kemudian yang kita perlukan adalah kita membuka set. Ya. Kemudian masukkan ini. Jadi semua alat yang sebelumnya ini kita
siapkan, kita dekatkan karena kan ini konsepnya semua steril ya. Semuanya steril. Pakai sarung tangannya sarung tangan apa? Sarung tangan steril. Ini sarung tangan steril, kemudian ini spetnya adalah semua spet steril. Kemudian kita masukkan berapa tadi? 15 sampai 6 steril, semua disiapkan dan ini pun sudah dibuka. Nah, sekarang ini kita buka. Ini kita buka, kemudian kita pasangkan sarung tangan. Jangan dibuka, nanti ibu dimarahin sama Mbak Eva, ibu boros. Ya, ini pakai sarung tangan steril. Oke. Oke, ini sarung tangan steril. Jadi sini. Ya. Ya. Ini pakai sarung tangan steril ya. Tunggu. Tangan kiri. Ya. Ya. Kemudian ini kita ambil berapa tadi? 15 sampai 20. Oke, saya mengambilnya 20. Taruh di sini. Kemudian ini kan semua udah steril yang ada di sini. Ini tadi adalah label yang tuh steril. Kemudian kateternya diambil. Mana saya kateternya? Yang pakai satunya lagi, satunya. Satu lagi, ambil tangan kiri Bu. Ya, Oke, satu lagi Mbak. Nah, oke, ya. Lihat ya. Jadi, sorry Ibu, posisikan ini ke sini dulu. Nah, seperti ini. Nih ya, ini yang udah nih. Ini kan ada tulisan open, maka Anda buka di sini. Ketika Anda buka di sini, yang di dalam kan steril, maka Anda tarik. Tarik. Ya. Ketika kemudian ini ditarik, ini dibuang tempat sampah di sini, maka plastik ini kan steril. Plastik ini ada dua potongan. Pertama, Anda lihat ini potongan. Ya, lihat ini potongan. Kemudian satu lagi di sini. Ini sengaja saya lem lagi supaya Anda tahu bahwa ini kemudian bisa dibuka. Ini aslinya kan nanti satu mahasiswa soalnya satu, dan ini satu kateter itu berapa ya? 54 apa berapa gitu. Jadi kan kalau satu mahasiswa, wow. Nah, maaf. Jadi gini, Ibu mau tunjukkan bahwa dia bentuknya seperti ini, Mbak. Sama seperti di bawah. Ngerti? Ngerti, Bu. Ya. Kemudian yang atas ini kita lepas. Kita tarik. Kita tarik seperti itu, ya. Berarti kan ini kita sudah menggunakan sarung tangan yang steril, oke ya. Nah, setelah itu maka ini kita beri gel. Kita beri gel kira-kira 5 sampai 10 cm. Untuk apa tujuan? Kunci sudah Anda siapkan, maka Anda menggunakan kasa. Anda bisa juga menyiapkan pinset. Maka dari itu, kemudian seperti ini. Ini boleh disingkirkan, Mbak, maaf. Ya. Oke, bawa ke sini. Ya. Oke. Di sini aja coba. Pegangin. Ya. Yuk ke sini. Ini ada 2. Maka kemudian kita buka. Ya, kemudian kita masukkan yang ini. Ya. Yang atas, Bu. Iya, buat pipis. Oh, iya. Oke. Ibu, tarik nafas dalam, Bu. Oke, ya. Nah, ini Anda bisa menggunakan karena dia licin, Anda bisa mempergunakan pinset. Kan ini namanya juga karet, Ibu kan nggak bisa masukin. Ya, tapi kalau benar bahwa dia manusia, maka kan dia licin. Maka dia akan masuk. Tarik nafas dalam, Bu. Masuk. Ya. Kalau pasanya nahan, apa yang terjadi?
Ibu relax, pantatnya ditaruh Bu, relax. Nah seperti itu Bu. Terus seperti itu sampai kemudian Mentok Bu. masuk. Balonnya nggak di dalam kan? Di dalam. Ini kan dia tidak pantung, tidak di ya, tidak di setting untuk di. Iya Bu. Jadi ibunya kan, ya ibu tarik nafas dalam Bu. Tarik aja udah dalam. Dia tidak di setting untuk dia masuk, hanya pengen tahu bahwa itu lubangnya. Oke, lepas Mbak. Oke, ya. Tarik, tahan. Nah, begitu sudah dia masuk ke dalam, masuk terus saya nafas Bu. Masuk dia seperti itu. Ini kan keluar urin kan? Iya. Keluar urin, maka Anda akan lepaskan ini, tarik, masukkan ini ke dalam sini. Berarti di sini ini Bu, ngecer-ngecer gitu. Iya, maka dari itu kenapa kemudian ditahan di sini. Untuk itulah kita harus cepat. Atau bisa jadi kemudian nanti Anda masukkan ini dulu, ya. Begitu tadi sudah dikasih nuang, Anda masukkan dulu. Oh, saya tahu nih, pasenya akan ngucur karena di sini penuh. Maka Anda bisa pasangkan dulu, baru kemudian boleh Bu masukkan. Bisa. Ya, gitu. Ah, sudah seperti itu, masuk ke dalam seperti ini. Oke, tarik nafas ya Bu. Baik Ibu, Anda tahan seperti ini, kemudian Anda masukkan. Kemudian Anda berikan kunci. Semuanya balon. Kan tadi 20. Iya 20. Ya. Jadi zoom. Biar kelihatan. 15 sampai 20 ya, kurang lebih 15. Kemudian setelah itu, oke, Ibu. Nah, ini bisa aja Anda tarik seperti itu dikit atau gimana. Nah, ini kan belepotan. Apa sih belepotan? Kotor karena basah atau kena jelly. Maka ini dibersihkan, dilap menjauh seperti ini. Begitu sudah masuk, kemudian pasiennya ini disingkirkan terlebih dahulu. Ya, Ibu kakinya boleh lurus Bu, pelan-pelan lurus. Nah, kemudian ini dipasang. Tadi digantung kan? Digantungnya taruh di bawah sini. Nih, ya. Kemudian ini tidak boleh langsung seperti ini. Anda harus fiksasi. Apa tuh Bu? Difiksasi itu ditempel. Kenapa harus ditempel? Kalau ini ketarik tidak langsung. Misalkan ya seperti Jadi ini. nggak copot ya Bu? Ya nih, ibunya kan ibu nggak bisa sampai pahanya Angel ke atas nih. Jadi di sini Mbak nempelnya, bukan di sini ya.